ada kerusuhan sampai ada korban jiwa gitu Kang. Oh, emang masalahnya apa katanya Pus? Itu Kang katanya sih, oh, ada aturan pemerintah gitu Kang yang ditolak, yang diprotes oleh masyarakat, oleh warga Kang. Katanya sih apa namanya, kalau jadi pegawai pemerintah itu ada kuota gitu Kang. Nah kuotanya itu kalau nggak salah Sampurasun. Rampes. Gus. Masuk Gus. Terima kasih Kang. Berarti ada kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan pihaknya sendiri tanpa bisa mengakomodir kepentingan pihak yang lainnya. Mungkin seperti itu sih kalau menurut Akang mah. Nah kalau seperti itu salah gak kalau kita memprotesnya? Kalau kita tadi apa namanya berpikirnya demokrasi, artinya semua kekuatan kebijakan dikembalikan kepada rakyat, maka rakyat di negara yang bersistem demokrasi ataupun republik berarti tidak salah. Otomatis ada kebijakan pemerintah yang seharusnya memang harus diperbaiki. Nah dalam hal ini juga apapun perkataan para pemimpin itu harus bisa juga diterima oleh rakyat. Kita harus bisa apa namanya menyampaikan gagasan yang bisa diterima oleh publik ataupun masyarakat. Bukan hanya menyenangkan masyarakat dalam artian klise. Artinya misalnya kita bahasa sekarang itu ada gimmick-gimmick yang sepertinya berpihak kepada rakyat tapi padahalnya di dalamnya merugikan rakyat misalnya seperti itu. Nah itu juga tidak baik. Artinya rakyat pun dalam menilai keadaan keputusan pemerintahan atau pemimpin harus menilainya dengan cerdas dan juga bijaksana. Sebaliknya para pemimpin pun dalam memberikan keputusan dan menentukan suatu kebijakan harus dengan cerdas sehingga keputusan mereka tidak merugikan rakyat dan juga stabilitas negara. Seperti itulah artinya pemimpinnya harus bijaksana, rakyatnya pun harus bijaksana. Rakyatnya harus cerdas, pemimpinnya harus cerdas. Nah, kecerdasan ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan suatu kejujuran. Artinya kita kadang-kadang suka tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu misalnya itu tidak baik. Tapi karena kita tidak jujur dengan diri sendiri, dengan pengetahuan kita, jadinya kita tidak tidak melaksanakan ilmu kita tersebut, pengetahuan kita tersebut. Akhirnya kita tetap buang sampah sembarangan. Ujung-ujungnya nanti juga banjir juga. Jadi tidak akan terlalu banyak ada perubahan kalau kita banyak tahu, tapi tidak langsung diaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Jadi intinya apapun istilahnya, pengetahuan kita pertama kita kita ukur dengan keadaan kita posisinya di mana. Kalau kita sebagai pemerintah berarti kita harus seperti apa, kalau kita sebagai seorang rakyat kita berarti harus seperti apa. Sebaliknya dilaksanakan juga dengan jujur dan bijaksana gitu ya Kang ya. Nah gitu, itu yang idealnya. Nah cuman kan kita mau tidak mau di dalam kehidupan manusia dan kehidupan dunia itu akan tidak akan ada luput dari kesalahan dan juga kealpaan. Kadang-kadang juga manusiawi lah, bahasa kasarnya kita tergoda dengan perkara-perkara yang sifatnya klise seperti pengen dipentingkan, pengen dihormati, pengen didahulukan dan lain sebagainya. Cuman kemanusiaannya kita, kepentingannya kita itu tidak dipandang secara pribadi. Nah tadi nggak ngerasa dan empati yang harus kita kedepankan gitu. Apalagi di negara kita kan, kita negara juga demokrasi, namun demokrasi kita
yang diiringi juga dengan falsafah negara sesuai dengan keadaan bangsa kita dengan Pancasila. Nah, oh iya benar Kang. Ada di pelajaran itu ada demokrasi Pancasila, bahwa demokrasi di kita itu yang bernilai-nilaikan juga asas-asas dasar Pancasila. Benar Kang. Nah, itu kan ada yang sifatnya ketuhanan, saling menghormati antar yang kepercayaan, terus ada persatuan, ada musyawarah dan lain sebagainya. Yang intinya demokrasi yang diusulkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri itu, atau ilmuwan-ilmuwan dari Yunani itu kan, demokrasi itu lahirnya dari para filosof Yunani kalau gak salah, itu diaplikasikannya sesuai dengan kondisi dengan bangsa kita, yaitu dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dengan Pancasila tersebut. Ya benar Kang. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya kita ada atau hal yang seperti itu, gimana Kang? Nggak boleh ada Gus, karena mau tidak mau ketika ada kerusuhan kemudian sampai ada korban jiwa, itu mau tidak mau ada pertumpahan darah lah. Akang itu sangat enggak mau sekali, hanya untuk memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan orang lain, kepentingan bersama, sampai mengorbankan jiwa raga itu. Jadi pertama, jangan sampai ada terjadi, hindari hal-hal yang konflik yang demikian. Untuk menghindarinya, kita harus mengkritisi apapun itu, yang baik bagi pemerintah ataupun pada masyarakat, kritikan yang memang membangun. Yang kedua, ketika kita mendengar kritik, kita harus mendengarnya juga dengan bijaksana. Kita jangan menjadi tirani, tidak mau memaksakan, tidak mau dikritik atau anti kritik, sehingga ketika seperti itu ego lah yang akan tumbuh, kepentingan diri lah yang dikedepankan, sehingga tidak kita tidak membuka diri untuk melihat kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat secara luas, baik itu secara mayoritas maupun minoritas. Kita tidak memandang suatu keadaan dalam hal di bidang pendidikan misalnya, atau di bidang perekonomian dilihat dari orang-orang kota saja, tapi juga kita harus melihat di daerah-daerah pedesaan, pegunungan, perkebunan dan lain sebagainya, pantai, sungai dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita harus mengakomodir. Nah, pemerintah yang kalau bahasa di negara kita itu, kalau pemerintahannya di negara kita itu dengan bahasa belusukan, itu benar-benar belusukan. Kita mengenali medan masyarakat seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa. Tapi masyarakatnya pun tidak boleh asal memilih yang istilahnya kan ada, kalau ada oknum misalnya yang hanya gimmick, pengen dilihat saja yang positif-positifnya. Padahal di baliknya ada sesuatu. Bukannya sudon, tapi kita harus cerdas juga sebagai masyarakat menilai pemimpin itu tidak hanya dalam bungkusnya saja, bahasa kasarnya apa yang dia perlihatkannya saja. Kita melihatnya secara baik, secara akademis, secara kemampuan, bahasa kasarnya itu dia benar-benar mampu membawa negara, membawa kepentingan kita, memerintahnya itu. Jangan Nah, sedikit keluar dari sana, karena istilahnya negara kita itu kan demokrasi. Semua keputusan negara, keputusan rakyat banyak itu ditentukan oleh rakyat. Cuman rakyat kitanya paham belum dengan demokrasi yang ada di negara kita. Mereka tahu nggak apa itu arti demokrasi? Salah-salah misalnya kita berpikirnya masih seperti zaman kerajaan dulu, zaman gageden, zaman konglomerat, zaman istilah nama menak-menak, sehingga bukannya pejabat itu melayani rakyat,
tapi justru pengen pejabat itu dilayani oleh rakyat. Nah sebaliknya, rakyatnya pun mau aja melayani, mengedepankan kepentingan yang para pemimpin. Seharusnya pemimpin tadi melayani mereka. Jadi kitanya pun harus memang benar-benar tahu, tapi tidak sok tahu juga. Artinya kita sama-sama. Nah tadi ada unsur kebijaksanaan tadi. Kita harus benar-benar bijaksana dalam menyikapi segala hal gitu. Makanya ada kalau dalam Islam itu wasawirhum bil am. Maka kita harus bermusyawarah dalam setiap perkara. Kemudian setelah dirasa ada kata mufakat, maka adalah disebut kepemimpinan ataupun pemerintahan. Nah ada lagi kan, taatilah Tuhanmu, taatilah Rasulmu, dan juga ulil amri di antara kalian. Nah ulil amri tersebut jika apa? Jika sesuai dengan kepentingan rakyat dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai tadi ketuhanan juga agama, kalau dalam segi agama. Kemudian kalau kita berselisih pendapat, maka harus dikembalikan lagi kepada nilai-nilai tadi. Kalau dalam perspektif agama itu sebenarnya semua pendapat manusia itu bisa kita kritisi, bisa kita sanggah, kecuali ayat dan juga firman Tuhan dan juga sabda Rasulnya. Namun kan firman Tuhan juga tidak tidak kaku. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kewajiban beribadah ada di waktu-waktu tertentu, kita bahkan tidak boleh kalau sholat, tidak boleh sholat. Kalau perempuan yang kalau perempuan yang sedang ada haid kan nggak boleh sholat ya, laki-laki juga sama. Tapi kalau laki-laki itu tidak bolehnya tetap wajib. Artinya memang kalau misalnya keadaan hidup dia tidak boleh sholat, tapi tetap wajib sholat, artinya cepat-cepat mandi itu. Kalau perempuan mah kan bukan karena kehendaknya, misalnya tadi nifas ataupun lagi datang bulan, maka tunggu selesai, maka seharian tersebut misalnya di waktu tertentu itu misalnya dia tidak boleh sholat. Nah itu kan ada kewajibannya yang ditentukan oleh firman Allah, tapi dalam suatu keadaan tertentu menjadi tidak wajib. Artinya dalam keadaan tertentu saja yang sakral pun bisa memiliki beberapa kondisi, apalagi pendapat manusia yang sifatnya pendapat. Banyak unsur di sana. Ada kepentingan A, B, C, dan D. Kondisinya juga tidak sempurna. Artinya tadi ketika kita berselisih pendapat, maka kembalikan lagi. Kalau kita berada sebagai agama Islam itu, kita kembalikan kepada firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Nah, kalau kita misalnya sebagai negarawan, kita kembalikan lagi kepada kepentingan publik, falsafah negara, kepentingan rakyat, dan falsafah negara melalui Pancasila. Nah, jadi kita insya Allah nanti akan bisa menghindari yang tadi disebutkan, khususnya kejadian-kejadian 98 tidak akan bisa dihindari. Kejadian-kejadian yang di Bangladesh bisa dihindari dalam catatan rakyatnya bijaksana, pemimpinnya pun bijaksana. Benar ya Kang ya. Kang udah sudah dulu ya Kang untuk kali ini, semoga ada manfaatnya. Mangga tuh Kang, mau video yang Kang. Ya.